Suhu konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau belakangan memanas dan belum juga reda. Atas nama pembangunan, dua kubu berseteru saling mempertahankan wilayah. Padahal Pulau Rempang bukanlah sekadar lahan kosong. Sejarah mencatat pulau ini merupakan tempat tinggal dan peradaban orang darat yang diyakini sebagai penduduk asli Batam. Sejarah mencatat pada 1930, Pewing, seorang pejabat Belanda melakukan kunjungan ke permukiman orang darat di Pulau Rempang dan menuliskan bahwa mereka adalah suku asli yang hidup di tempat tinggal tak berdinding dengan hanya beratapkan daun enau. Catatan ini dimulai dalam artikel berjudul Verslag van en Bezoek aan de Orang Darat van Rempang atau laporan sebuah kunjungan ke orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930. Dalam tulisannya, Wing menyebut orang darat juga sebagai orang hutan. Sebutan orang hutan mengisyaratkan jika sebagian besar wilayah Pulau Rempang dulu bahkan hingga kini merupakan kawasan hutan. Menurut legenda, orang darat berasal dari Kesultanan Riau Lingga yang merupakan salah satu kerajaan Melayu yang didirikan di Pulau Lingga, Kepulauan Riau. Kembali lagi bersama Mahat Institute Channel. Channel yang senantiasa memberikan gagasan alternatif dan juga menjaga kewarasan. Kali ini kita akan mengulas tentang konflik agraria yang melibatkan negara dan masyarakat. Tentu dengan satu pertanyaan, apakah negara merampas tanah masyarakat? Untuk lebih lanjutnya, kita akan menyaksikan diskusi yang sangat mendalam. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rekan-rekan semua, Pak Jasman, Pak Fauzi, Pak Khairul Abbas, dan Pak Pres. Kita sebelumnya ini langsung aja untuk mengisi kursi narasumber yang kosong. Kepada Pak Pres dipersilakan untuk mengambil tempat, Pak Fauzi juga, dan Pak Khairul Abbas silakan mengambil tempat terlebih dahulu. Pak, saya Fauzi, masih mau ngawal di sini di sebelah akhir ya. Baik, rekan-rekan semua, sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada di sebelah kiri saya, Pak Fauzi Iswari. Kebetulan beliau adalah dosen saya juga di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang dulu saya masih ingat terkait dengan pelajaran ilmu perundang-undangan. Dan beliau sekarang sedang menjalankan studi doktoral yang disertasinya itu mengenai agraria juga ya Pak? Insya Allah seperti itu. Insya Allah kita doakan secepat mungkin disertasinya selesai dan kita bisa menikmati pemikiran Pak Fauzi ini. Kemudian ada Pak Khairul Abbas, selaku dari dosen Fordekok ya Pak ya, dan salah satu tim hukum sengketa dengan pemerintah daerah yang kemarin. Dan kasus tersebut itu mengenai sengketa tanah juga ya Pak ya, masalah SHM itu yang tidak dikembalikan kepada pemilik sah. Jadi ini ada korelasi sedikit terkait sengketa-sengketa tersebut dan Pak Khairul Abbas akan berbicara pada ranah praktisinya mungkin ya Pak, berbagi pengalaman. Dan di sebelah kiri Pak Abbas juga ada mahasiswa. Salah satu mahasiswa yang sangat booming sekali kalau misalnya rekan-rekan semua mengikuti medsos, bahwa Presiden UIN ini bernama Ahmad Zaki, ya Pak Pres ya. Dan dia melakukan suatu tindakan yang extraordinary. Saya kira tindakan itu sangat progresif
Walaupun di medsos kena kecam juga, karena yang dihajar adalah etika, bukan substansi gerakan. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum kita memulai tentang tema pada malam hari ini, tentu kita tidak lupa terkait dengan permasalahan politik di dunia. Ini harus kita keluarkan dulu sebentar teman-teman, bahwa sekarang di daerah Palestina dan Israel sekarang lagi panas-panasnya. Kita tidak lupa juga sebagai orang yang berkeyakinan, sepemahaman dengan Palestina tentunya, kita ingin memberikan solidaritas secara refleks, yaitu solidaritas mengenai genocide tentunya, dan solidaritas ini kita aturkan dalam doa pembacaan Al-Fatihah saja. Untuk teman-teman, dipersilakan untuk membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa ini akan membantu para pejuang di Palestina. Saya kira itu dulu, karena terkait dengan mahat yang disebutkan oleh co-founder juga, salah satunya Pak Maulana, ini akan menjadi agenda komunitas intelektual yang akan sustain lah ke depannya. Baik, kita masuk kepada latar belakang tentang polemik tema pada hari ini, proyek strategi nasional. Tentu Pak Fauzi di bidang disertasinya yang menulis tentang agraria sangat memahami ini, dan kita meminta kepada tataran filosofisnya nanti, aspek filosofisnya tentang agraria itu. Kemudian Pak Khairul Abbas masuk kepada tataran praktisinya. Dan Ahmad Zaki selaku mahasiswa, itu perspektif mahasiswanya yang kita ingin minta. Proyek strategi nasional ini akhir-akhir ini sangat menakutkan sekali bagi kita. Kita melihat bahwa gesekan-gesekan yang terjadi di daerah menimbulkan sesuatu yang sangat miris. Kita melihat bahwa proyek strategi nasional itu dipergunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam proyek strategi nasional tersebut tujuannya secara normatif kita lihat sangat baik sekali. Ada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, kemerataan, dan juga terkait dengan pembangunan di daerah. Kerangka normatif tersebut akhirnya kita bisa melihat secara realistisnya tidak sesuai. Kalau misalnya dalam bahasa hukum, das Senat das Solennya itu berbeda sekali tentunya. Kita pengen kasih opening statement dulu Pak Fauzi, sekitar 3 menit aja dulu, dari masing-masing narasumber opening statementnya. Nanti diskusinya ini kita tektokan aja. Kan biasanya setelah opening statement itu ada yang mengganjal dan lain-lain dari audiens, mungkin bisa bertanya. Bisa memberikan pernyataan, biasanya kayak gitu tuh. Itu ada 2 biasanya. Oke, kita pengen kasih dulu yang paling pertama adalah dari Presiden Mahasiswa. Sebagai mahasiswa yang melakukan gerakan extraordinary, menolak PSN ya, Pak Zaki ya, menolak proyek strategi nasional itu ya, yang sangat viral di media sosial. Oke, kita langsung aja kepada Ahmad Zaki untuk memberikan pandangannya selama 3 menit. Opening statement aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada abang-abang yang luar biasa. Ya, baik, mungkin langsung saja. Pertama, mungkin klarifikasi dulu, karena yang dikatakan Bang Sony mengenai menolak, mungkin secara apa ya Bang? Tidak ada kata menolak sebenarnya dari saya Bang. Karena secara PSN sendiri, saya setuju untuk PSN, untuk pembangunan tadi kan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sendiri. Tetapi di sini yang dikecam adalah tindakan-tindakan yang memang tindakan reprensif yang diberikan oleh aparat, serta ada instruksi-instruksi dari pimpinan yang membuat
di sini masyarakat terasa tertekan dan serta ada semacam apa ya Bang? Tidak ada sosialisasi dari PSN-PSN ini sehingga di sini masyarakat merasa dirugikan. Tapi secara yang disampaikan oleh Bang Sony tadi, kalau untuk PSN sendiri saya sah-sah saya setuju. Sah-sah setuju untuk PSN asalkan itu ada sosialisasi yang jelas dan ada semacam jaminan bagi masyarakat itu sendiri. Karena kalau bicara mengenai apa Bang, bahasa hukum juga ada Guillaume, hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat, salus populus suprema lex extur. Dan kami dari mahasiswa mengambil legium tersebut. Mungkin itu dulu Bang. Itu dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Daerah terkait organisasi. Baik, terima kasih Kanda. Masih muda, Pak. Ini salam kata Kanda ini salam persahabatan sebenarnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Porfi, beliau ini adalah senior kita. Senior kita juga pernah dosen dulu ya, dosen kita juga di Muhammadiyah. Nah, berbicara terkait masalah proyek strategis nasional, tentu yang menjadi dasar pokok pembicaraan kita tentu adalah objeknya. Gitu. Objeknya itu pasti adalah tanah. Berbicara masalah tanah, negara kita ini adalah negara hukum. Ya, itu tertulis di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan undang-undang tertinggi di negara kita. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan daripada itu, ada juga di pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bumi, air, dan bangunan, bumi, air, kemudian dan kandungan isi yang di dalamnya memang boleh diambil oleh negara, tetapi hanya dipergunakan semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, kemudian ada lagi di pasal 18 ayat H yang mengatakan negara mengakui hak kesatuan adat itu. Nah, pertanyaannya hari ini, mana yang dulu hak adat, orang adat daripada negara yang ada di Indonesia? Kan gitu ya? Tentu pasti dulu hukum adat ini. Sebelum negara ini merdeka, sudah ada hukum adat ini yang merupakan hukum kebiasaan sebenarnya. Nah, makanya daripada itu tentu kita harus melihat, mengkaji, kemudian ini apakah memang proyek ini ada dampaknya yang baik untuk masyarakat atau tidak. Itu satu. Yang kedua, apakah terkait masalah penggusuran yang ada di sana, tentu kita lihat adalah hak status, karena di sana itu ada rumah, kemudian ada makam yang belum negara ini merdeka sudah ada di sana. Ada rumah, kemudian ada makam yang memang belum negara Indonesia ini merdeka, mereka sudah ada di sana. Kita harus hargai hak kesatuan adat itu. Negara kita mengakui proses itu semuanya. Nah, makanya untuk proses itu boleh negara, boleh dalam Undang-Undang Dasar memberikan kepada negara itu mengambil, menguasai, tapi semata-mata hanya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena kenapa? Hukum tertinggi itu bersumber dari tangan rakyat. Itu dia. Hukum tertinggi itu bersumber daripada rakyat, tidak ada yang lain. Nah, maka untuk daripada itu pendapat saya, kalau toh ini dijadikan sebagai proyek strategis nasional yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, tentu harus prosesnya dilakukan secara transparan, kemudian tidak ada yang merasa diskriminasi. Ya, tidak ada yang melakukan diskriminasi. Dicarikan tempatnya. Kemudian wajar saja mereka, bukan mereka saja, kita pun kalau di posisi mereka juga melakukan hal seperti itu. Ya.
tanpa apa kemudian dilakukan seperti yang disampaikan Presiden mahasiswa tadi, tanpa sosialisasi tetap dilakukan proyek seperti itu. Nah, hari ini tentu kita berkaji terkait masalah proses hak miliknya. Nah, apakah mereka di sana itu sejauh mana hak kepemilikannya, sejauh mana mereka tinggal di sana, dari mana mereka mendapatkan itu. Nah, sama seperti kita di masyarakat Minangkabau, tidak ada tanah ini yang disertifikat, nggak ada tanah ini yang bersurat-surat. Sehingga pada hari ini memang banyak bersengketa itu di pengadilan, tanah ini tidak ada sertifikatnya, tidak ada hak miliknya, gitu. Karena dulu hukum adat itu tidak ada menyatakan sertifikat, itu baru-baru di tahun-tahun setelah merdeka ini. Dulu kalau orang meletakkan batas itu hanya misalnya pohon ini, pohon itu. Tidak ada seperti yang sekarang ini. Nah, makanya proses bersengketa di pengadilan itu memang banyak seperti itu. Tapi pada prinsipnya negara mengakui konsep-konsep itu. Mengakui hak kesatuan adat itu. Kita cukupkan Ya. sampai situ. Terima kasih. Itu aja statement pembukaan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kepada Pak Fauzi sebagai opening statement ya. Silakan, Ya, Pak Fauzi. terima kasih Sony. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghormatan untuk Bapak Khairul Abbas ya, dan juga Pak Presma. Ya, ini sangat bersemangat sekali gitu. Saya senang juga melihat mahasiswa yang kritis itu. Ya, dulu Sony ini kan juga agak kritis juga gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya, yang sama-sama saya hormati Sony, Bapak-bapak dan juga dari mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Baik, sebagai opening statement, saya beranjak dari hal-hal yang bersifat filosofis lah terlebih dahulu. Nah, jadi sebagai manusia, bagi kita hubungan dengan tanah itu sering orang menyebut dengan hubungan yang bersifat religio magis. Artinya bahwa manusia itu dari aspek apapun dia berhubungan dengan tanah. Sehingga kalau kita kaitkan dengan kondisi sosial masyarakat kita, ada kalanya tanah itu menjadi identitas kultural. Nah, jadi beranjak dari identitas kultural itulah makanya orang akan sangat sensitif ketika terjadi sesuatu yang berbau tanah itu. Karena secara penciptaan manusia itu berasal dari tanah, dan nanti setelah meninggal juga akan kembali ke tanah. Nah, kemudian terkait dengan PSN gitu, atau ada juga orang yang menyelenehkan dengan penggusuran skala nasional gitu. Ada yang menyebut seperti itu dalam bahasa provokatif, menyebutkan seperti itu. Tapi perkataan yang seperti itu sebetulnya tepat juga kalau kita melihat realita. Kalau kita lihat hasil rilisan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria misalnya, dia mencatat bahwa selama kepemimpinan Jokowi yang sudah berlangsung dari tahun 2015 ya, sampai hari ini, itu sudah berlangsung setidaknya ada 73 konflik agraria yang terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan yang lebih parah lagi, rilisan dari atau catatan dari YLBHI, dia mencatat bahwa setidaknya terjadi konflik di lebih dari 800.000 hektar tanah yang ada di Indonesia, yang mana melibatkan jutaan manusia yang ada di dalamnya. Jadi begitu peliknya konflik agraria yang terjadi, itu sebetulnya membuat berbagai persoalan terjadi di tengah masyarakat. Ketegangan terjadi di mana-mana. Seperti yang disinggung oleh Bapak Khairul Abbas tadi, terkait dengan persoalan agraria ini, yang paling banyak dirugikan itu adalah masyarakat adat. Hal itu kalau kita lihat
secara konstitusi memang sudah diakui dalam pasal 18B ayat 2 tentang eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat itu. Tapi kalau kita telisik peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, pengakuan yang diberikan oleh negara itu masih dalam konteks terbatas, masih bersyarat. Pengakuan yang bersyarat seperti itulah yang menjadi peluang terjadinya pelemahan atau pengakuan yang setengah hati terhadap masyarakat hukum adat. Jadi memang baru-baru ini ada juga orang yang menanggapi secara positif, ada yang menanggapi secara negatif, khususnya misalnya tentang penetapan beberapa tanah wilayah menjadi hak pengelolaan dengan status hak pengelolaan di beberapa daerah di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten 50 Kota dan di Kabupaten Tanah Datar. Itu baru tanggal 10 kemarin kalau saya tidak salah diserahkan sertifikatnya langsung oleh Kementerian ATR. Tapi kalau kita lihat dalam konteks Sumatera Barat, sertifikat HPL untuk tanah wilayah itu suatu hal yang janggal. Ya, jadi kepemilikan kita masa orang lain yang harus melabeli gitu. Kemudian ada kemungkinan terburuk di masa yang akan datang dengan status HPL itu. Tapi sekarang ini orang melihat dalam kacamata politis gitu. Jadi ada keuntungan yang akan diterima oleh kepentingan-kepentingan tertentu di masa yang akan datang. Kalau statusnya HPL, otomatis masyarakat hukum adat akan lebih mudah apakah di HGU kan. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Kalau dengan status hak wilayah yang tidak tersertifikasi, kemungkinan sangat susah. Pengadministrasiannya dalam konteks bernegara itu akan susah. Jadi Pak Sony dan kawan-kawan yang lain, nah, kalau saya pribadi, ya khususnya karena hari ini kebetulan gitu, jadi sedang memfokuskan diri untuk mengkaji tentang pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat berikut dengan hak-hak tradisionalnya. Jadi sebetulnya dengan pengakuan yang sepenuh hati dan perlindungan yang sepenuh hati juga dari negara terhadap masyarakat hukum adat, maka juga akan include dengan hak-hak tradisional yang ada dalam masyarakat hukum adat itu. Ada atau tidaknya hak pengelolaan atau sertifikat hak pengelolaan? Karena Undang-Undang Dasar ini sudah menjamin mengakui masyarakat hukum adatnya berikut dengan hak-hak tradisionalnya. Jadi nantilah kita bahas lebih lanjut dalam diskusi. Ini sebagai opening statement. Nanti sebelum ditegur oleh Pak Sony, nanti ya itu. Karena biasanya kan kalau kata orang kan kelebihan dosen itu kan itu, kalau ngomong itu susah berhentinya. Ya. Saya saja tadi ngajar, ada juga yang keluar mahasiswa yang terlebih dahulu dari saya. Itu makanya saya berhenti aja ngajarnya gitu. Ya. Jadi mungkin demikian. Pak Sony, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Fauzi, Pak Khairul Abbas dan juga Pak Blas Ahmad Zaki. Oke, selanjutnya mungkin kalau kita melihat dari 3 narasumber di depan, kita melihat bahwa dari Pak Pres sendiri sudah mengklarifikasi bahwa PSN itu didukung berarti ya, selama baik pada masyarakat itu sendiri. Kemudian juga Pak Khairul Abbas tetap bermain di konstitusi bahwa hak-hak terhadap masyarakat adat itu diakui. Tapi yang paling menarik adalah apa yang dikatakan Pak Fauzi secara filosofis bahwa tanah adat itu ada keterkaitan dengan magis religiusnya ya Pak. Seperti itu. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya terkait opening statement atau memberikan sanggahan dari opening statement tersebut. Gimana? Ada teman-teman dari belakang mungkin yang ingin menanyakan terkait dengan polemik proyek strategi nasional, atau istilah kata dalam bahasa provokatif Pak Fauzi bilang penggusuran skala nasional. Itu sangat provokatif sekali, saya suka itu. Karena
menumbuhkan jiwa-jiwa revolusi lah sebenarnya, kira-kira seperti itu. Gimana, Bang Pat? Ada ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan sekalipun atau kegelisahan yang melihat polemik sekarang, Republik ini sangat tidak masuk akal dalam proyek-proyek strategis nasional. Lanjut, oke? Om Ridwan, ada? Dan dilanjutkan dulu. Tapi sebelum audiens memberikan pernyataan atau pertanyaan, yang pengen dilihat itu adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Di negara kita itu, kalau misalnya melihat suatu pertumbuhan itu aspeknya ekonomi. Saya ingat dalam tulisan skripsi itu, skripsi saya itu mengkaji tentang omnibus di investasi. Ada beberapa aspek di dalam tulisan saya itu. Prof. Mubiarto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu baik, tapi perkembangan sumber daya manusia itu harus diperhatikan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dalam kerangka normatif proyek strategi nasional ini, perkembangan sumber daya manusianya tidak disebutkan, hanya pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau kita melihat, proyek strategi nasional ini skalanya adalah menjadi ekonomi kapitalis. Atau mungkin Pak Khairul Abbas tadi di pasal 33 ya Pak ya, tentu ya. Bumi dan air segala isinya itu dikuasai negara. Akhirnya jadi bergeser mungkin nggak Pak Fauzi? Dimiliki oleh negara. Bisa jadi itu menjadi plesetan ya. Menguasai dan jadi dimiliki oleh negara. Seolah-olah negara itu melihat proyek-proyek ini emang negara yang harus mengambil alih. Tapi gimana ya Pak Pres dari Ahmad Zaki untuk melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu kita sadari bahwa agak sedikit ke kapitalistik, maka sumber daya manusianya harus diperbaiki juga. Gimana tanggapan itu? Mungkin yang disampaikan oleh Bang Sony tadi itu memang dibicara mengenai rejim sekarang memang kecenderungannya tuh lebih ke kapitalis kalau dilihat dari segi perspektif mahasiswa. Lebih mendekati, karena apa? Memang yang diuntungkan ini itu lebih banyak beberapa korporat, bukan masyarakat. Dalam artian ini banyak yang diuntungkan itu pihak-pihak asing lah, itu beberapa kelompok saja. Nah ini membuat kesetaraan ekonomi pun itu berdampak bagi masyarakat sendiri. Nah tadi mengenai PSN juga, Bang Sony, ini belum tentu ketika PSN ini berdiri apakah masyarakat ini memang terjamin. Itu kembalinya ke SDM kembali. Nah inilah peranan dan dari pemerintah sendiri bagaimana menciptakan nanti kualitas sumber daya manusia tadi. Nah untuk saat ini kacamata dari mahasiswa sendiri ini belum ada langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk membentuk sumber daya yang memang nantinya bisa bersaing atau yang berkualitas lah nantinya untuk jangka proyek strategis nasional ini. Dan ini sebenarnya bukan hanya PR pemerintah, dan ini malah PR bersama ini. Dan PR bersama, nah ini bicaranya adalah langkah apa yang harus diambil sebenarnya. Ini kan kita sebagai masyarakat dan mahasiswa sendiri harus menjadi suatu problem solving lah. Pemecahan masalah bagi masalah-masalah Indonesia. Karena ekonomi itu, kalau di Indonesia itu berdampingan dengan kemiskinan ya. Dan bisa kita lihat angka kemiskinan pada rezim sekarang ini bagaimana, sejauh mana angka kemiskinan pada kali ini. Berbicara dengan problem solving, kira-kira dari Ahmad Zaki apa yang bisa disodorkan kepada kita semua tuh, terkait dengan problem solving? Terkait bagaimana pemerintah. Tentu itu pertama itu dibenahi adalah soft skill-nya terlebih dahulu dari saya. Soft skill serta kerangka berpikir dari masyarakat sendiri. Karena apa? Kerangka berpikir dari masyarakat sekarang ini itu memang diarahkan cenderung ke kapitalis. Bahkan dari pemerintah sendiri kapitalis, dan untuk masyarakat sendiri digiring ke kapitalis. Karena mana yang untung, ke situ kita pergi. Artinya apa? Masyarakat sendiri itu tidak bisa menelaah yang mana memang baik bagi masyarakat banyak ataupun itu baik bagi dirinya sendiri. Dan langkah-langkah yang tepat diambil itu memang dari kerangka berpikir serta soft skill yang dibangun terlebih dahulu. Ya. Mungkin itu dulu, cukup ya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Zaki. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman silakan
ada hidangan di depan teman-teman semua. Pak Jasman, Pak Beri, selamat datang Pak Beri. Selamat datang Pak Beri. Mungkin teman-teman bisa mencicipi sedikit dulu cemilan-cemilan yang ada. Pak Fauzi juga sama Pak Khairul Abbas juga. Kita masuk kepada bukan season, tapi kepada sesi kedua. Nanti sesi kedua ya, karena di sesi pertama nggak ada yang nanya dan memberikan pernyataan, supaya agak lebih lengkap lagi, mungkin teman-teman bisa bertanya lah terkait dengan PSN tersebut. Oke, di sesi berikutnya. Oke, silakan teman-teman hidangannya dicicipi terlebih dahulu. Kita masih santai aja dulu. Dan sesi kedua atau sesi berikutnya diharapkan kepada teman-teman semua memberikan partisipasinya kepada kita semua. Oke, terima kasih. Dan itu sawah kami, ladang kami, laut kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau saya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiami di situ kira-kira? 17.000, Bu. 17.000 orang ya? Iya. 17.000. Sudah Semuanya menolak. Saya di kampung situ, Tanjung Banun, Kecamatan Galang, Bu. Iya. Sebulan. Semuanya menolak. Semua menolak. Menolak. Semua menolak. Jadi itu, jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Oke, kita lanjutkan sesi selanjutnya. Mungkin dari Bang Fauzan terkait proyek strategi nasional, melihat keadaan Republik pada saat ini yang Pak Fauzi tadi bilang ada provokatornya, proyek bukan penggusuran skala nasional. Gimana tanggapannya itu Bang Fauzan kira-kira terhadap kezaliman yang terjadi di rezim ini nih kira-kira? Ada satu lagi, nggak ada. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kami narasumber Pak Fauzi, Pak Abbas, dan Adina, Abresma dari UIN dan Sony senior saya. Pak dosen yang membuat saya berdiri di sini ini aspirasinya dari Sony, Pak. Mudah-mudahan Mahat Institute ini ke depan semakin mempunyai gagasan yang banyak. Jadi sekarang kan saluran gagasan alternatif. Mudah-mudahan kita mempunyai alternatif untuk membuat gagasan-gagasan, terobosan-terobosan baru untuk mensikapi situasi yang ada sehingga kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Jadi tadi penggusuran skala nasional itu. Itu Pak Fauzi yang bilang, bukan moderator. Pak Fauzi nyatanya penggusuran. Karena ini memang penggusuran kan. Jadi kita harus benar-benar berjelas-jelas, berpasti-pasti kata-kata itu ya apakah penggusuran, apakah proyek atau apapun namanya. Tapi makna sebenarnya memang harus kita pahami, kita tahu. Jangan bahasa diperhalus, digusur sebenarnya tapi dibilang digeser atau apa. Ini suatu pelecehan, penghinaan terhadap bahasa. Dan kalau bahasa ini sudah tidak baku, sudah tidak pasti, ya kita juga untuk berkata-kata, berbicara juga akan bingung. Jadi akan susah ke depannya. Dan kita lihat penggusuran skala nasional ini lebih kejam daripada kolonial ini kan. Kolonial saya dulu tidak melakukan hal seperti ini dan banyak sekali hal-hal yang kita lakukan sekarang secara bernegara itu melebihi kejamnya pemerintahan kolonial dahulu kala. Walaupun kita melihat katakan kolonial Belanda itu tidak baik, pemerintahan militer Jepang juga tidak baik, tapi zaman itu mereka juga masih menghargai hak-hak tanah, hak-hak kita sebagai penghuni kepulauan Nusantara itu. Dan sekarang ya sangat ironi lah, katanya kita sudah merdeka,
Tapi kembali, kata merdeka itu arti kita juga sekarang jadi bingung. Apa itu merdeka, apa itu. Ya. Kita sudah 78 tahun merdeka, tapi apa yang kita rasakan? Kalau memang secara kehidupan, mungkin secara materi kita sekarang dibandingin dahulu, mungkin ya lebih baik kita dulu. Mungkin tidak punya kendaraan, sangat punya kendaraan. Kita melakukan perjalanan juga sekarang bisa alatnya lebih maju. Tapi makna merdeka yang sebenarnya itu apa gitu kan? Jadi kita tidak mau lagi ya dibodoh-bodohin, diakal-akalin, di utak-atik pemikiran kita seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Ini makna merdeka berarti ya Pak Fauzan ya? Makna merdeka dari penggusuran ya. Kita pengen lempar dulu ke narasumber terkait merdeka itu. Korelasi dengan PSN itu kita pengen tanya ke Pak Khairul Abbas. Seharusnya kalau kita merdeka kita kan tidak digusur kan? Sekarang kita digusur. Jadi merdekakah kita gitu kan? Merdekakah itu pertanyaannya Pak Merdekakah Fauzan. kita? Oke. Terima kasih Bang Fauzan. Terkait statement merdekakah kita, apakah benar merdeka yang jika dikorelasikan dengan PSN ini, apakah benar-benar merdeka nih sebenarnya Pak Khairul Abbas? Silakan ditanggapi statementnya Bang Fauzan. Baik, terima kasih Pak Sony. Berbicara terkait masalah merdeka, sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah merupakan hak segala, merupakan hak bagi kita semua. Itu di pembukaan, ya, pembukaan. Tapi pada pelaksanaannya hari ini bisa kita lihat sendiri. Banyak sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu boleh dikuasai oleh negara dan hanya sebesar-besarnya untuk dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaan hari ini juga, apakah sudah makmur rakyat Indonesia hari ini? Gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah terhadap kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi pertiwi kita ini, seperti emaskah, apakah itu sudah sebesar-besarnya dikuasai oleh bangsa kita? Ya. Kalau toh belum dikuasai oleh bangsa ini, oleh negara ini, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya menjadi hak warga negara kita. Ya. Karena kita hanya baru merdeka sebatas boleh bisa bepergian ke sana, bisa beribadah aman, tetapi secara kekayaan alam yang kita miliki itu belum sepenuhnya menjadi kemerdekaan bagi kita. Nah, begitu juga lah dengan PSN ini. Sebagai nawaitu, ya, kita luruskan lagi, nawaitu untuk membangun bangsa ini dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang ingin ditingkatkan, kita setuju. Sepakat kita. Persoalannya hari ini, apakah terkait masalah ingin pertumbuhan ekonomi itu kan sudah disalurkan atau sudah disosialisasikan seperti yang dibilang Presma tadi kepada masyarakat. Nah, sehingga kita tadi berbicara dengan Pak Fauzi, konsep pemerintahan itu sebenarnya ada 3. Ada filosofisnya, ada yuridisnya, dan terakhir ada sosiologisnya. Nah, sekarang hari ini sosiologis itu yang tidak dilaksanakan gitu. Pendekatan sosiologis itu yang tidak dilaksanakan. Sosialisasi itu. Nah,
Kemudian terkait masalah pelaksanaannya, kita juga sudah sampaikan tadi, mereka punya hak di negara ini. Dan negara mengakui kesatuan hak-hak adat itu. Cuma arti sekarang ini untuk membuktikan itu, itulah negara kita ini. Perlu bukti tertulis. Padahal sebenarnya hukum itu terbagi dua. Ada hukum tertulisnya dan ada hukum tidak tertulisnya. Nah, mengapa KUHP itu ya secara nawaitu niat, kenapa itu harus diganti? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu adalah nilai kebebasan. Sementara kita di negara kita mengandung adat istiadat. Saya beri contoh begini. Misalnya jam bertamu saja. Di tempat saya, bagi seorang laki-laki yang masih lajang, bujang, gitu ya, bertamu kepada perempuan yang masih gadis, tempat saya jam 9, Pak. Lebih dari jam 9 itu datang pemuda. Itu batas jam tamu saja. Apakah itu diatur secara hukum tertulis? Tidak. Itu merupakan hukum kebiasaan, hukum adat. Tetapi diyakini dan dipercaya oleh masyarakat itu. Kembali lagi kita berfilosofi terhadap bernegara ini. Mana yang dulu ada hukum adat ini daripada hukum negara? Jelas hukum adat gitu. Sebelum negara merdeka, sebelum hadirnya negara ini sudah ada hukum adat ini. Nah, kenapa setelah negara merdeka hukum adat ini dikesampingkan? Nah, itu menjadi topik hari ini. Terima kasih. Oke, Pak Abbas, Sony menggarisbawahi bahwa tadi ada masalah terkait dengan sosialisasi yang tidak jalan. Itu juga Ahmad Zaki mengatakan seperti itu, sosialisasi tidak berjalan. Sosialisasi ini kan berkaitan dengan komunikasi dengan masyarakat itu sendiri. Berarti kalau misalnya melihat dari argumen pembicara kita, apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi benar, bahwa di PSN di Rempang itu sebenarnya masalah komunikasi aja. Kan itu menjadi statementnya. Akhirnya kita melihat bahwa apakah benar ini hanya komunikasi, kesalahan komunikasi aja nih Pak Fauzi. Pak Fauzi menjabarkan bahwa struktur dalam perundang-undangan itu ada filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sosiologisnya ini bermasalah dari sosialisasi. Pak Jokowi mengatakan juga bahwa di masalah di Rempang itu adalah terkait komunikasinya. Gimana itu Pak Fauzi kira-kira? Baik, terima kasih Sony. Ya. Jadi memang segala persoalan yang terjadi itu memang kebanyakan karena komunikasi. Iya, karena komunikasi. Ya, tadi saya contohkan juga Pak Fauzan, orang antara suami dengan istri itu berpisah, itu kebanyakan juga karena komunikasi. Ya. Yang satu, yang suaminya lagi searching di Google bagaimana cara membahagiakan istri, gitu kan. Sementara istrinya melihat, berduga-duga, ini pasti lagi melihat foto cewek cantik ini. Kan seperti itu. Ya, menduga-duga itu karena masalah komunikasi. Komunikasi. Jadi kalau terjadi komunikasi yang intens antara yang dipimpin dengan yang memimpin, atau yang memimpin dengan yang dipimpin, aman dunia ini. Tapi selama ini yang terjadi apa? Yang memimpin itu tanpa berkomunikasi dengan yang dipimpinnya, tanpa melihat apa yang diinginkan oleh yang dipimpinnya, dia membuat kebijakan. Jadi sebetulnya akar persoalannya di situ. Ketika kebijakan PSN ini dilahirkan, mau menetapkan suatu wilayah sebagai objek PSN, apakah dalam menetapkannya itu sudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat? Tapi kadang-kadang sudah dilakukan komunikasi, tapi komunikasi itu dilakukan dalam artian hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Allah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, Allah. Tapi tokoh masyarakat yang dipanggil kok siapa? Adalah orang-orang yang mau memberikan checklist tanda tangan dalam artian mau mengakses. Orang yang membantah itu selektif. Nah, kok nanti untuk kebijakan di Bukit Tinggi, Pak Fauzan Hafiz tidak bisa diminta.
Karena nyo nak dukung wak gitu. Korup belah beda. Jadi nanti yang ada di bukti ini kan sudah dilakukan dialog dengan masyarakat ini, sudah dilakukan komunikasi, sudah dilakukan hal-hal yang bersifat persuasif. Nah, tapi yang diundang siapa? Kemudian ini proyek strategis ini kembali lagi kepada tadi yang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya negara itu menguasai, bukan dalam artian memiliki. Tapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu orang menginterpretasikan negara secara tidak langsung sudah mulai mengarah kepada domain verklaring, dalam artian negara sudah menjadi pemilik. Bahkan sudah ada juga bank tanah. Jadi tanah-tanah yang tidak jelas kepunyaannya itu akan jadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jadi kalau itu betul-betul diterapkan, saya yakin gitu, hampir separuhnya wilayah di Sumatera Barat ini itu akan jadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena tidak memiliki bukti hak. Dan salah satu mempengaruhi masyarakat supaya tanah wilayah itu diapelkan itu. Nah ini nanti kalau seandainya tidak ada bukti haknya, nanti bukti pemilikannya nanti akan diambil langsung oleh negara. Jadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sehingga masyarakat adat mengiyakan. Padahal ada udang di balik tahu tempe ini gitu, yang akan direncanakan ke depannya. Ya. Karena proyek strategis itu sekarang ini seperti yang disinggung oleh Pak Soni tadi itu, ya pemerintah itu kan lebih cenderung berpikir secara kapitalis. Semuanya persoalan ekonomi. Ekonomi, padahal yang menjadi salah satu kebijakan dari negara itu adalah tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Memang mensejahterakan rakyat, tapi hanya rakyat kelas atas yang sejahtera. Ya kita lihatlah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kadangkala yang miskin itu akan semakin miskin gitu. Sementara yang kaya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu semakin kaya. Nah, jadi misalnya sekarang ini bisa dikatakan hampir sebagian besar PSN itu mendatangkan konflik atau mengundang konflik. Tidak terkecuali di IKN sana di Kalimantan itu. Ya. Begitu juga di sirkuit Mandalika. Mandalika. Karena Mandalika itu ditangani langsung oleh pemerintah pusat, sehingga bisa direm lah. Ya, tapi kan kalau NGO kan dia tidak punya rem itu. Akhirnya kan dibuka juga ke publik. Gitu. Nah, tapi kalau yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti Air Bangi, yang JIS, Jakarta International Stadium, kalau seandainya dibangun oleh di era Ahok itu tidak masalah mungkin. Tapi karena dibangun di era Anies, itu jadi apa? Jadi para hadirin sekalian, konflik agraria dengan persoalan pelanggaran HAM itu sebetulnya memiliki hubungan yang erat. Ya, pelanggaran HAM itu acap kali ukurannya itu adalah kepentingan politik. Ya, kepentingan politik di dalamnya. Baik itu juga dengan masalah konflik agraria ini. Nah, maka dari itu ke depannya mungkin perlu juga semacam dilakukan penyegaran lah. Jadi bagaimana hal-hal yang memicu konflik ini itu perlu dievaluasi lebih mendalam. Misalnya tadi PSN itu bukan itulah peraturan mengenai persoalan agraria secara umum lah gitu. Itu kan secara peraturan itu lebih cenderung bersifat sentralis, sehingga mengabaikan hal-hal yang bersifat pluralis. Jadi aturan itu lebih cenderung titik dari atas, bukan dalam artian membosek dari bumi gitu.
Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan masyarakat adat, idealnya tentu inspirasinya datang dari masyarakat adat. Tapi yang anehnya juga, misalnya AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara gitu. Mereka itu tidak setuju juga dengan persoalan penerapan hal-hal yang berbau adat dalam konteks tertentu gitu. Karena sekarang ini AMAN itu termasuk juga NGO yang agak dekat lah dengan pemerintah. Sehingga dalam pembahasan peraturan perundangan yang menyangkut masyarakat adat, nah itu selalu. Bahkan rancangan RUU perlindungan masyarakat hukum adat itu yang sedang pembahasan di DPR itu sampai hari ini gitu, yang belum disahkan, itu merupakan konsep dari Aliansi Masyarakat Hukum Adat. Jadi kedepannya memang aturan-aturan yang berkaitan dengan persoalan agraria, khususnya yang menyangkut masalah masyarakat hukum adat itu memang perlu mengedepankan aspek pluralisme hukum. Kenapa demikian? Karena di Indonesia, jangankan Indonesia gitu, kita di Sumatera Barat saja, aturan yang berlaku di tempat Pak Abbas ini itu tidak bisa diterapkan di kampung saya gitu. Karena secara kultural etnisnya sama, etnis Minang gitu. Tapi adat yang berlaku di Minang itu tidak bisa disamakan. Bisa juga dengan misalnya orang di Banten gitu, antara suku Baduy dalam dengan Baduy luar gitu. Itu kan mereka itu meskipun sama-sama Baduy, tapi karakteristik masyarakat adatnya kan berbeda dari segi penerapan hukum. Bahkan dari segi identitas sosial, pakaiannya pun berbeda. Nah, jadi masyarakat pemerintah dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalamnya dalam melahirkan sebuah produk hukum atau kebijakan harus mengedepankan sisi yang seperti itu. Nah, kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Pak Fauzan tadi terhadap kemerdekaan gitu. Ya, kalau kemerdekaan itu hanya sekedar literlek dalam artian terbebas gitu, memang harus diakui hari ini kita belum merdeka. Kalau merdeka itu kemanapun kita tidak akan memiliki rasa takut. Kita hanya merdeka dari todongan senjata. Tapi dari segi pemikiran, ini adinda kita kemarin itu protes, dibully orang serepublik ini. Gitu. Ya. Apakah sudah merdeka? Tidak. Berapa banyak aktivis, misalnya berapa seperti Aris Azhar gitu, yang sampai hari ini masih diproses. Ya, kemudian Fathia, kemudian juga yang sering dibully dan bahkan diajukan berkali-kali seperti Rocky Gerung dan lain sebagainya. Apakah itu sudah merdeka? Jadi banyak hal gitu. Apalagi masyarakat yang di Rempang, masyarakat kita yang di Air Bangis sana gitu. Sampai hari ini meskipun konfliknya sudah agak mereda, tapi apakah secara batin mereka sudah merdeka? Belum. Karena masih ada tekanan-tekanan yang membebani psikologis mereka, sudah pasti itu. Jadi mungkin itu Sony, nanti kita lanjutkan. Boleh. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Coba kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh Pak Fauzi masalah kemerdekaan. Akhirnya kita tidak terlalu merdeka juga. Tetapi ada satu poin penting yang kita ambil, bahwa dalam komunikasi itu hanya sebagai syarat saja. Justru komunikasi yang ideal itu tidak terbentuk ya Pak, dalam artian komunikasi terhadap PSN ini. Nah, terkait komunikasi tersebut, Pak Pres, Pak Ahmad Zaki juga melakukan tinjauan langsung ya ke Air Bangis terhadap konflik yang ada di sana. Ini kita pengen melihat gimana sih komunikasi antara pemerintah itu dengan masyarakat adat di Air Bangis itu. Emang ada komunikasi atau memang hanya sekedar komunikasi? Itu tuh yang menjadi perbedaannya. Silakan. Mungkin sebelum ke komunikasi, karena banyak juga nih dari masyarakat Sumatera Barat nggak tahu dengan apa Bang yang terjadi di lapangan sendiri, dan kami dari UIN pun langsung terjun ke lapangan, dan memang
terjadi di masyarakat sendiri pun terjadi konflik bang, pro dan kontra terkait PSN ini bang. Yang mana jajaran dari pemerintah tingkat nagari itu mendukung penuh dari proyek ini dan masyarakat. Jadi gini bang, yang terkena dampak besar itu adalah daerah Pigogah namanya. Pigogah dan ada kecamatan Bremas namanya. Dan di Pigogah itu sendiri itu multi etnis di dalamnya. Multi etnis yang mana memang banyak pendatang yang datang di situ. Ada dari Melayu, dari Mandailing, Jawa, bahkan suku Minang pun ada di dalam. Dan masyarakat yang mengklaim bahwa dirinya asli Airbangi, yang jajaran pemerintah negara sebagai macamnya, itu ada semacam kecemburuan sosial bang. Kecemburuan sosial yang terjadi di dalam PSN tersebut. Karena ini dianggap dicap sebagai pendatang dan kami yang asli, kenapa ini yang dapat lahan? Karena kan waktu itu masyarakat situ hidup di daerah perkebunan ya bang, sawitan atau disebut dari masyarakat Airbangi sendiri itu plasma. Dan karena masyarakat dari Airbangi yang mengatakan dirinya asli, yang memang yang menjabat di perangkat-perangkat nagari, itu timbul semacam kecemburuan sosial sehingga timbullah rekayasa sosial di daerah tersebut. Yang bentuknya itu tadi penyelesaiannya konflik sosial yang terjadi, kurang lebih 1.500 masyarakat yang dari Pigogah datang ke kantor gubernur. Nah, kalau secara komunikasi, pemerintah komunikasi, tapi dengan jajaran perangkat nagari bang, yang mana sedang pro kontra, sedang ada konflik di dalam tubuh Airbangi sendiri. Dan saya pun mengambil data juga di daerah nelayan. Nelayan inilah bang, karena ada semacam politik nagari dan mendekat dari tahun-tahun politik sekarang ini semakin semakin keruh lah bang, semakin keruh, yang mana memang ada semacam kepentingan politik yang dimainkan oleh beberapa stakeholder yang ada di Airbangi sendiri. Dan serba salah juga karena Walhi pun mendata ke situ bahwasanya yang ditempati masyarakat Pigogah ini itu adalah hutan lindung kan. Hutan lindung sebesar 10.000 hektar. Karena proyek strategis di Airbangi itu kurang lebih 30.000 hektar. 10.000 hektar lautan, 20.000 hektar daratan, yang mana notabene sudah menjadi kebun dan pemukiman. Nah, di sini secara komunikasi memang tidak ada komunikasi yang langsung terjun ke masyarakat melalui itu tadi perangkat negari yang tidak tersampaikan pesannya dari pemerintah sendiri. Sedangkan pemerintah mencap kami komunikasi loh, kami komunikasi ke masyarakat. Sedangkan masyarakat sendiri tidak ada datang dari pemerintah Sumatera Barat sendiri. Karena ini PSN ini masih usulan ya bang, bukan kayak di Rempang itu kan memang udah PSN, di Wadas sudah PSN. Kalau yang di Airbangi ini masih usulan PSN. Maka itulah yang diantisipasi dari mahasiswa sendiri, yaitu menolak usulan ini sebelum disahkan di pusat nantinya. Dan tidak logis sebesar 30.000 hektar dijadikan PSN. Itu sangat besar ya bang, sangat besar dan mengancamlah kehidupan. Jadi artinya memang ini permasalahan dari 2016, dan ketika ini dibiarkan, ini akan semakin besar, akan semakin permasalahan yang dibiarkan. Oke, siap bang. Oke teman-teman, sesi selanjutnya kita akan lanjutkan. Kita break dulu sebentar. Ada beberapa teknikal yang akan diulik sebentar. Silakan dinikmati lagi hidangannya kepada audiens semua. Dan kami tidak bisa melangsungkan hidup tanpa aktivitas berkebun. Tapi kalau kami panen, kami takut ditangkap. Itu Bebaskan keluarga kami. awal permasalahannya itu 2016 bang. Cuman agak sempat reda dan memanas lagi tahun 2020 sampai 2023 ini. Katanya hutan produksi pak. Di hutan produksi ada izin HTR, hutan tanaman rakyat, yang masyarakat tidak tahu siapa yang ngajukan, terbitnya kapan kita tidak tahu, tiba-tiba udah ada di situ, kayak siluman jadinya modelnya. Dan lokasinya pun berada di kebun, lokasi masyarakat yang dikuasai masyarakat. Ini diangkat oleh masyarakat Pigogah Pati Bubur dari Airbangis, bahwasanya terjadi kasus agraria bang, yang terjadi di tanah Pasaman Barat. Nah, di mana
pada kali ini kontroversialnya permasalahan yang terjadi itu dikarenakan dari SK usulan gubernur kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwasanya tanah yang berada di Pigogah Patibubur yang kurang lebih berjumlah dan di Air Bangis berjumlah 30.000 lebih hektar itu dinyatakan clean dan unclear, dan juga tanah tersebut itu bakal dijadikan sebagai proyek strategi nasional atau PSN. Oke, kita lanjutkan sesi berikutnya. Kita lempar kepada rekan-rekan semua terkait dengan statement yang diberikan oleh narasumber kita yang terakhir, Zaki ya, masalah tentang komunikasi tadi. Ini kita ada Om Ridwan untuk memberikan statement terkait tema sekarang ini. Silakan Om Ridwan. Terima kasih, host. Tema malam ini tentang konflik agraria. Betul, saya setuju dengan Pak Fauzi tadi bahwa fungsi tanah di masyarakat kita ini ada aspek lain yang tidak hanya bisa diukur dari sisi aturan-aturan atau undang-undang yang mendasarinya. Ada aspek magis religius ya. Kalau saya coba mengambil analogi seperti ini, bahwa jauh sebelum negara ini ada, bahwa sudah ada orang-orang yang menduduki wilayah-wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara Indonesia. Lalu pertanyaannya, dari mana masyarakat itu mendapat hak untuk mendiami wilayah-wilayah yang didudukinya? Tentu ada aspek lain di mana bahwa itu hak yang memang timbul apa adanya, karena menurut saya itulah hakikat hak azazi dari masyarakat itu sendiri pada saat negara ini belum ada. Lalu kalau kita lihat sejarah mulainya bagaimana negara terlibat mendefinisikan, kalau saya coba mengambil kesimpulan seperti itu, mendefinisikan secara sendiri tentang wilayah-wilayah yang hari ini kita lihat itu dikuasai, diplesetkan tadi sama Bung Sony sebagai dimiliki oleh negara. Itu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 67, di mana negara secara sepihak mengklaim saja wilayah-wilayah yang kemudian di atas nama perlindungan hutan dijadikan sebagai hutan lindung, hak penguasaan hutan, hak penguasaan lahan ya. Sementara pada saat negara mendefinisikan wilayah itu masih ada setidak-tidaknya, ini saya dapat data dari dosen di UI, pada saat tahun 67 itu masih ada 25.000 lebih desa yang ada di wilayah yang saat itu diklaim oleh negara adalah menjadi milik dalam kekuasaan negara. Dan ada sekitar 6 juta lebih di 25.000 kampung lebih tadi yang masih mendiami wilayah itu, yang akhirnya jejak-jejak potensi-potensi konflik itu muncul pelan-pelan, dan seperti yang kita saksikan hari ini, di mana di Air Bangis, di Rempang, dan potensi seperti yang daerah di dekat kita, daerah Pagadih misalnya, sebuah wilayah yang berada di tengah-tengah kawasan hutan lindung. Nah, ini dengan lahirnya aturan-aturan yang baru ini, Omnibus Law, PSN, atas nama PSN, ini seperti kata orang kita, ini abu dia tunggu, tinggal ditiup terbang. Terserah apakah itu dia tidak punya sertifikat ataupun punya sertifikat, atas nama PSN semuanya sekarang bisa digusur begitu saja. Nah, pertanyaan mendasarnya,
Lalu PSN ini untuk siapa sih? Sebenarnya untuk siapa ini PSN? Apakah proyek-proyek strategi nasional itu atas nama peningkatan ekonomi, meningkatkan investasi, lalu yang kita lihat dalam prakteknya ternyata itu tidak memanusiakan orang-orang yang akhirnya mendiami wilayah itu. Nah, tentu ujung-ujungnya negara ini bagaimana sih sebenarnya melihat masyarakat yang mendiami wilayah ini hari ini? Bagaimana cara pandang negara melalui pemerintah yang berkuasa saat ini? Rakyat ini seolah-olah menjadi beban, menjadi penghalang masuknya investasi-investasi demi yang katanya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Saya kira begitu saja, Gus. Oke. Terima kasih Om Ridwan, bahwa ternyata semenakutkan itu akhirnya Pak Fauzi terkait dengan PSN ini. Cara pandang negara melihat masyarakat itu sendiri. Gimana tanggapannya Pak Fauzi? Masyarakat ini seolah-olah menjadi beban negara itu. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Jadi memang kalau kita telusuri terkait dengan konflik agraria, pada dasarnya konflik itu ada yang bersifat horizontal dan ada yang bersifat vertikal. Terkait dengan PSN, itu kan proyek berskala nasional yang pelaksanaannya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga oleh badan usaha negara. Kemudian, memang kalau kita baca dalam peraturan perundang-undangan, misalnya tentang undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kemudian dikaitkan juga dengan peraturan pemerintah terkait dengan penetapan ASN ini, PSN ini, mau tidak mau, ketika negara membutuhkan tanah, hak dalam bentuk apapun itu akan hilang, bisa hilang dengan sendirinya. Namun perlu diingat, gitu, sebetulnya untuk kepentingan yang lebih besar, secara naluriah kemanusiaan, setiap orang itu bersedia, tapi yang penting caranya. Nah, ada kecocokan yang antara, ada kesepakatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang selama ini kan tidak. Yang terjadi itu lebih cenderung kepada penetapan, bukan kesepakatan. Ya. Jadi tiba-tiba sudah ditetapkan ganti ruginya sekian gitu. Meskipun ada lembaga tertentu yang dikhususkan untuk menilai berapa nilai jual suatu objek yang akan dijadikan sebagai proyek pemerintah di sana. Tapi bagi masyarakat tentu inginnya kalau misalnya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimotori oleh pemerintah mau dilaksanakan di suatu tempat yang tanahnya dimiliki oleh masyarakat, apa terserahlah mau dalam konteks hak milik atau hak-hak yang lain gitu. Sebetulnya sah-sah saja. Namun tentu ada kesepakatan dulu. Yang jadi masalahnya kan gini, ketika masyarakatnya tidak mau kalau disebut dengan digusur lah gitu, atau dipindahkan gitu. Rempang itu kan mau dipindahkan masyarakatnya, yang mana sebagian besar masyarakatnya itu berprofesi sebagai nelayan. Ya. Ternyata mau dipindahkan ke tempat yang jauh dari lautan gitu. Terus mereka mau ngapain gitu? Ya, skillnya mereka itu sebagai nelayan. Jadi kalau mau merelokasi tentu harus di tempat yang tepat. Nah, kemudian kalau untuk melakukan ganti rugi, ya kan memang bahasa pemerintah sekarang ini kan juga dalam aturan ganti untung gitu. Meskipun sudah diganti tambah buntung jadinya gitu. Nah, ganti untung, katanya ganti untung bahasanya. Tapi kalau kita lihat
nilai jualnya itu kan kadang-kadang kan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Iya. Buntung ya Pak. Nah, jadi jangankan untuk mendapatkan untung, tapi malah buntung. Tapi ada juga gitu. Ada beberapa waktu yang lalu yang viral juga, ada orang di kampung itu yang rame-rame beli mobil mewah. Oh ya, Pertamina. Ya, karena dapat ganti rugi lahan dari Pertamina ya, Pertamina. Di Jawa. Di kampung gitu. Tapi kalau yang sifatnya dilaksanakan seperti pembangunan jalan tol, pembangunan proyek skala nasional itu sebetulnya pemerintah itu lebih lebih sering membuat masyarakat itu pakai raso-raso mengisinya. Oh jadi kalau dibangun Niko di kampung awak, nanti ekonomi akan model-model. Baru berandai-andai. Berandai-andai Pak. Ya berandai-andai gitu. Nah, padahal bagi masyarakat adat itu dimanapun dia, saya katakan tadi di awal bahwa tanah itu identitas kultural. Nah, kita di Sumatera Barat ketika terjadi sengketa tanah itu, walaupun nilai jual tanah itu kalau dirupiahkan tidak sampai 100 juta gitu. Tapi untuk berperkara di pengadilan, orang itu mau menghabiskan lebih dari ratusan juta itu. Kenapa demikian? Karena ini identitas. Kita orang Sumatera Barat, orang Minang misalnya, untuk mengakui kita itu adalah orang asli di daerah itu, orang akan nanya, mana tanah wilayahmu? Ya. Walaupun itu kalau kata mak saya, luasnya adalah seluas dapur gitu. Jadi kalau di kampung-kampung itu orang punya dapur kayu, yang hanya punya bak kecil itu, walaupun seluas itu. Tapi ini identitas sosial, identitas kultural. Kalau tidak ada ini, maka identitas kita dipertanyakan. Itu makanya orang itu bela-belaan gitu. Dan itu biasanya itu konflik itu terjadi antara masih orang berdekatan. Jadi misalnya gini, ada dari suku A yang berasal dari daerah lain, kemudian melakok ke suku A di tempat ini, kemudian karena karena kebaikan orang yang melakok ini dikasihlah sawah, dikasih tempat tinggal gitu. Kan sekarang ini sifat manusia yang seperti Israel itu kan di mana-mana ada. Ya kan dalam bahasa kurang seperti itu. Iya. Ya, jadi orang kan sering juga membuat karikatur gitu. Orang Israel itu ketika seperti binatang yang numpang lah gitu. Awalnya dia tidur di emperan tempat tidur tuannya gitu. Ya kemudian karena kasihan dingin, bawalah naik gitu. Ya akhirnya menguasai kasur, akhirnya tuannya yang di bawahnya gitu. Kan seperti itu di penderitaan masyarakat Palestina hari ini. Dari tahun sekian dilihat petanya seperti ini. Ternyata tahun 2023 tinggal bintik-bintik kecil saja yang jadi wilayah Palestina. Karena semuanya sudah ditembok besar oleh Israel gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang suka seperti itu bisa dikatakan Israiliyah gitu. Israiliyah, bukan kezaliman. Bukan kezaliman, tapi Israiliyah. Jadi kalau orang menyebut Israiliyah berarti sifatnya seperti itu gitu. Nah, sudah menumpang ingin menguasai orang gitu. Mungkin demikian. Oke, Om Ridwan ingin menanggapi terkait statement Pak Fauzi, silakan. Saya tambahkan sedikit, betul bahwa banyak sekali masyarakat yang tergusur itu yang lebih menyakitkan sebenarnya putus dengan budayanya. Karena itu mahal sekali harganya. Jadi kalau kerugian fisiknya, kehilangan tanah itu masih ringan, tapi putus dengan budayanya itu berat sekali. Seperti di budaya kita yang sangat kental dengan pulang. Jadi makna pulang itu memang harus ada tempat pulang. Lah kalau tempat pulangnya hilang, mau pulang kemana? Pulang ke laut. Nah, tapi saya tertarik dengan kata Pak Fauzi tadi tentang kecocokan dan ganti rugi atau ganti untung dalam bagaimana pemerintah membahasakannya. Nah, mungkin nggak sih menurut Bapak proyek-proyek strategi nasional ini yang atas nama
proyek strategi nasional, tentu kita kasih tanda kutip juga ya, karena yang kita lihat ternyata lebih banyak menguntungkan investor asing. Bisa nggak melibatkan masyarakat yang tergusur? Saya coba kasih ilustrasi begini. Misalkan saya punya tanah gitu ya, saya masyarakat yang sudah lama mendiami daerah itu kemudian harus tergusur atas nama proyek strategi nasional. Awalnya di sana dikatakan pembangunan atau ada pabrik pengolahan biji besi. Ya. Ternyata diketemukan emas. Pada saat kalau itu masih judulnya tambang. Lah kalau judulnya lain, ini tempat wisata tahu-tahu jadi tambang. Ya kan? Kalau tadi kan katanya biji besi ketemu emas. Nah ini tempat wisata jadi tambang. Nah, kalau misalkan dilibatkan ada keuntungan lain di masyarakat dalam jangka panjang, saya pikir ini bisa jadi terobosan. Ada swasta yang masuk, masyarakat yang tergusur di daerah itu diberikan juga keuntungan dalam jangka panjang, entah berupa saham atau dalam bentuk lain. Mungkin nggak itu dilakukan? Baik, oke, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan masalah pengelolaan sumber daya alam, memang salah satu akar konflik itu mulai dari penguasaan, pemanfaatan, dan juga peruntukan. Kan itu akar konfliknya. Kalau masalah pertambangan berarti dalam konteks pemanfaatan. Nah, jadi harus juga dipahami terlebih dahulu terkait dengan pertambangan. Tanah itu dalam konteks agraria di Indonesia yang dikuasai oleh pemiliknya itu hanya sebatas permukaan bumi. Nah, jadi saya di kampung-kampung selalu ngomong gitu. Jadi yang permukaan bumi itulah yang kita kuasai. Dalam artian kalau kita pergunakan untuk sebagai lahan pertanian, maka hanya sebatas mata cangkul itulah yang menjadi hak kita. Nah, lalu di bawahnya apa? Kalau seandainya ada kekayaan alam, mau emas kah, mau biji besi atau apapun, itu dikembalikan ke pasal 33. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin memanfaatkan dan mengambilnya? Harus ada izin. Kan itulah makanya muncul yang namanya istilah tambang ilegal atau illegal mining ya. Kenapa terjadi itu? Karena walaupun dia menambang di tanahnya sendiri, tapi dia lupa yang dihaki itu tanahnya itu hanya sebatas permukaan bumi saja. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan tadi, masalah mungkin enggak dalam proyek strategis apapun lah namanya atau dalam konteks pertambangan yang dikelola oleh negara ataupun swasta, masyarakat sebetulnya tergantung dengan kebijakan. Ya. Jadi kalau misalnya dengan pemilik tanah atau dengan pemilik lahan ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu. Kan ada juga itu dalam bahasa politik kampanye yang disampaikan oleh oknum tertentu, dia mengatakan begini, misalnya jalan tol. Proyek jalan tol itu kan proyek swasta sebetulnya. Ya, pemerintah kan kebagian untuk meresmikan gitu. Ya, dan juga memfasilitasi agar jalan tol itu dibangun gitu. Jadi rata-rata di Indonesia itu walaupun jalan tolnya ada di Indonesia di Pulau Jawa, tapi kan ada juga jalan tol itu yang miliknya Tiongkok gitu. Ya kan seperti itu ada milik Tiongkok. Kalau di daerah Jakarta itu sebagian besarnya dimiliki oleh si Haji apa namanya? Yusuf Hamka. Nah, jadi pos jalan tol gitu. Nah, jadi alangkah lebih lebih menguntungkan bagi masyarakat kalau seandainya pembangunan jalan tol itu ada yang misalnya siapa yang punya lahan, nah jadi punya saham di situ seperti yang disampaikan Bapak tadi. Kalau punya tambang ada potensi biji besi atau timah atau emas dalamnya, karena pemerintah ataupun perusahaan swasta mempunyai alat untuk mengeruknya kemudian dibagi untuk bagi hasil. Ya sama saja seperti itu, tergantung kesepakatan. Tapi kan sekarang ini permasalahannya segala bentuk proyek itu
itu kan diserahkan oleh pemerintah kepada pihak lain. Nah, bukan pemerintah langsung yang, sehingga proyek yang di Rempang itu apakah benar adanya atau tidak, orang kan mengemekkan juga gitu. Ini ketika Jokowi pulang dari Tiongkok, yang gue dipecapek lah gitu. Kan ada asumsi-asumsi seperti itu. Kok jangan-jangan kok proyeknya kok segala-galanya dari Cina kok. Bangun jalan tol kecilnya, tapi teknologinya dari Cina. Membangun IKN dari Cina gitu. Tukang las basi dari Cina gitu. Dari Cina sadonya. Ya. Malah ada juga itu di tempat tertentu, apakah itu sekedar isu atau apa gitu, yang mengharuskan tenaga kerja itu harus bisa bahasa Cina walaupun dia bukan dari Cina. Ada seperti itu. Jadi ujung-ujungnya nanti Indonesia ini sama dengan Laos gitu, Indochina kedua gitu. Laos itu kan Indochina orang nyebutnya. Ya. Ya, jadi bukan bermaksud kita rasis atau apalah gitu. Tapi memang begitu kenyataannya. Jadi kita itu sekarang ini, kalau Pak Fauzan tadi udah pergi gitu ya. Kalau dulu 360 tahun dalam catatan sejarah kita dijajah oleh Belanda, tapi di era sekarang 2 dekade ini itu kita dijajah oleh Cina dalam konteks investasi dan hutang gitu. Dan bahkan seharusnya negara kita ini belajar juga dari negara-negara apa yang bangkrut, Zimbabwe ya. Zimbabwe yang bangkrut karena kebanyakan hutang ke Cina gitu. Nah, apakah negara kita akan seperti itu? Nauzubillah min zalik lah gitu. Kita nggak maulah seperti itu. Jadi jangan sampai nanti dengan kedok investasi, dengan kedok untuk peningkatan perekonomian, dengan kedok ingin mensejahterakan masyarakat, tapi yang ada hanya mensejahterakan kelompok-kelompok tertentu. Masyarakatnya semakin sengsara, sementara orang-orang yang di lingkaran kekuasaan semakin sejahtera. Karena memang dari segi proyek-proyek tertentu mereka dapat cekeran-cekeran. Ya kan itu yang diharapkan. Ya, kenapa mengapa mau gitu memberikan semacam hak pengelolaan, pengelolaan yang nah, kemudian HGU, nah, apalagi di IKN itu, ya kan saya secara pribadi gitu agak gimana rasanya gitu. Jadi seolah mengobral gitu. Ya, silakan. Ya. Kita pengen mendengar tanggapan dulu. Pak Josman ingin menanggapi perihal tentang perbincangan hari ini? Menambahkan? Bang Pat, silakan Bang Pat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sony. Ada 3 hal yang ingin saya utarakan, Bang. Ya. Yang pertama tadi PSN gitu Pak ya, Mas Pres, Pak Abbas dan Pak Fauzi. Plesetan tadi PSN apa? Penggusuran skala nasional. Kalau bagi saya Mas Pres, saya menyatakan diri tidak setuju dengan PSN Jokowi. Dan bagi saya PSN itu adalah perampasan sadis nasional. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Mas Pres dan Pak Abbas menyinggung kesejahteraan. Pertanyaan saya kepada Mas Pres dan Pak Abbas, apa sih itu kesejahteraan? Di dalam Undang-Undang Dasar 45, salah satu tujuan negara memajukan kesejahteraan umum. Siapa sih yang berhak menentukan saya sudah sejahtera atau belum dengan apa yang saya miliki? PSN itu dikatakan untuk mensejahterakan umum, mensejahterakan masyarakat. Pertanyaan saya, apakah dengan cara menggusur 1.500 orang atau
7.000 orang, kemudian membangun pabrik untuk menampung 10.000 orang berikutnya untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut. Siapa sih yang berhak menentukan saya sudah sejahtera atau belum? Dan yang ketiga, saya geser ke perspektif HAM. Tadi pun di kampus ada berbicara tentang Rempang juga. Dikatakan bahwa seolah-olah masyarakat Rempang dan Air Bangis itu bukan pribumi yang tergusur. Kalau saya lihat di KTP saya warga negara Indonesia. Dan warga negara dijamin haknya. Bukan, dan kalau kita berbicara HAM, sepengetahuan saya, HAM itu artinya hak asasi manusia, bukan hak asasi pribumi. Jadi, apakah kalau kita bukan pribumi, bolehkah kita digusur dengan cara misalkan ditembak dengan peluru tajam seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah? Terima kasih, Bang Sony. Kedua narasumber, Pak Abbas dan Pak Pres, bukan Mas Pres, ini karena jabatan dia di kampus sebagai presiden mahasiswa, namanya bukan Mas Pres, tapi Ahmad Zaki namanya. Itu diluruskan dulu itu, Mas Pres. Mas Pres itu ada salah satu anaknya negeri itu tuh pengen dijadikan salah satu petinggi, kayak gitu tuh. Tuh ada tuh masnya juga. Tidak mau sebutkan nama karena agak berbahaya. Oke, Pak Abbas, ada 3 pertanyaan dari Bang Pat tadi. Masalah terkait masalah definisi kesejahteraan, terus masalah dengan HAM juga. Dan yang pertama tadi apa, Bang Pat? Siapa sih yang berhak? Nah, siap. Oke, silakan tanggapannya Pak Abbas. Makasih Bang Sony. Jadi begini, konsep kesejahteraan itu sebenarnya itu tidak bisa diukur dari tiap-tiap orang. Nah, karena kenapa? Konsep kesejahteraan itu berhubungan dengan mapannya atau tidaknya seseorang itu. Sekarang begini, ada orang yang ketika dia sudah tamat kuliah, kemudian dia bekerja sudah mapan gitu. Ini si A. Kemudian si B lagi, ada yang mengatakan dia baru mapan atau sejahtera ketika dia sudah tamat kuliah, sudah bekerja, kemudian sudah punya rumah. Baru dia kategorikan mapan. Si C tidak lagi. Dia dikategorikan mapan ketika dia sudah tamat kuliah, bekerja, kemudian punya mobil gitu. Si D begitu lagi. Tidak juga gitu. Tamat kuliah, kemudian bekerja, punya mobil dan punya usaha. Jadi kalau dikategorikan kepada individualnya, tidak semua standar mapan itu ada standarnya gitu. Ada standar. Ya, tidak semua tidak semua tingkat standar kesejahteraan seseorang itu tidak bisa diukur secara umum gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan apa tadi? Yang kedua tadi, Bang? Terkait masalah kesejahteraan umum ya. Terkait masalah kesejahteraan umum, ketika kita berbicara berbangsa dan bernegara ini, tentu kesejahteraan itu kita lihat bagaimana setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berhak untuk mempertahankan hak hidupnya. Berhak mendapatkan apapun seperti pelayanan kesehatan kah, pendidikan kah, itu. Baru bisa dikatakan meningkatkan kesejahteraan umum. Artinya apa? Dia bisa mendapatkan hak-haknya yang betul-betul secara legalitasnya, secara aturannya, secara
tertulis itu, hukum tertulis itu sudah betul-betul dia dapatkan sepenuhnya. Tapi hari ini tidak. Pelaksanaannya hari ini tidak seperti itu. Nah, banyak juga masyarakat yang memang dia punya hak tapi tidak bisa mendapatkan hak-haknya. Kita contohkan begini. Ketika seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan saja, tidak semua orang masyarakat itu yang kategorinya dia memang kita lihat standar ekonominya dia ini berhadapan ini, Bang. Tapi pelaksanaan di lapangan tidak. Ini yang bahkan yang didapatkan adalah orang-orang yang kelompok-kelompok yang memang berdekatan dengan si pejabat ini. Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Tidak. Apakah dia sudah sejahtera? Tidak, belum. Maka ketika berbicara masalah kesejahteraan umum, dia bisa mendapatkan hak-haknya yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar itu. Tapi kalau hari ini belum. Masih banyak kita lihat. Yang memang itu memang menjadi polemik hari ini, yang memang persoalan diskriminasi ini. Nah, begitu juga siapa yang menentukan orang ini berhaknya, siapa yang menentukan? Saya rasa negara. Karena kenapa? Negara hadir untuk melindungi kepentingan bangsa ini. Negara hadir harus melindungi setiap warga negara dan seluruh tumpah darahnya. Begitu juga dengan kita kaitkan dengan persoalan Rempang hari ini. Seharusnya persoalan ini negara itu hadir melindungi warga negaranya dan seluruh tumpah darahnya. Dia sudah lahir besar di sana. Lalu apakah hari ini dilakukan penggusuran yang seperti yang disampaikan tadi, berkedok masalah investasi kah, peningkatan perekonomian kah? Tentu tidak bisa seperti itu. Nah, apakah dia yang ada di sana itu, yang sekian tahun yang menghuni itu, lalu yang dipersalahkan adalah dia? Tidak juga bisa. Karena kenapa? Fungsi pengawasan pemerintah itu sejauh ini dari mana gitu? Kenapa yang mereka yang memang dari sekian tahun, kalau toh itu milik tidak katakan tidak punya kepemilikan yang sah, ini punya negara segala macam, lalu kenapa dibiarkan? Fungsi pengawasannya mana gitu? Kenapa dibiarkan gitu? Di mana fungsi pengawasan dari pemerintah daerahnya di sana? Kenapa baru sekarang yang setelah adanya proyek ini baru itu yang diambil? Tentu tidak bisa. Ini bergantung juga dengan kesejahteraan tadi. Maka ada standar-standarnya dari Pak Abbas, tapi kita maksudnya ke HAM dulu. Iya, ke HAM itu. Bagaimana HAM itu korelasinya dengan kegiatan-kegiatan, misalnya dicontohkan Bang Fat tadi, bahwa dia sebagai warga negara Indonesia yang mendiami suatu lokasi, kemudian dia kena gusur. Gimana korelasinya itu Pak Abbas kira-kira? Iya. Jadi gini, setiap warga negara itu sebenarnya bersamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Tidak ada diskriminasi. Mau dia anak wali kota kah, mau dia anak gubernur kah, menteri kah, dia sama di mata hukum secara aturannya. Nah, pertanyaan ketika dia mendiami suatu tempat. Nah, ini mendiami suatu tempat ini dalam bentuk apa gitu kan? Apakah dia membeli rumah yang mempunyai sertifikat hak milik? Jelas dia dasar kepemilikannya. Tapi kalau memang dia yang dari dulu yang didapatkan secara turun-menurun dari nenek-nenek moyang yang terlebih dahulu, seharusnya negara mengakui ini, walaupun tidak ada dasar kepemilikannya. Tadi saya ibaratkan contohnya begini. Di Sumatera Barat ini tidak ada dulu yang pernah punya sertifikat hari ini. Tidak ada pernah dulu.
tapi diakui haknya gitu. Diakui haknya. Karena dia sudah dari dulu mendiami ini. Dan memang ini tidak ada pemilikannya gitu. Tapi kalau yang pada hari sekarang, yang semenjak negara ini merdeka, yang sudah ada sertifikat segala macam bentuk kepemilikan objek ini, ketika dia mendiami suatu tempat itu, tentu harus punya dasar. Ketika sekarang ya. Tapi hari ini kan kita berbicara dulu. Berbicara dulu. Yang tanahnya turun-temurun. Negara harus mengakui dan menghormati itu. Negara harus memberikan hak-hak adat itu. Saya rasa seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Pak Abbas. Dilanjutkan ke Pak Pres. Pertanyaan nomor satunya tadi Bang Pat bilang kan bahwa PSN itu Pribumi. Oh, pribumi. Pribumi, non pribumi. Pribumi dan non pribumi. Tanggapannya silakan, Mas Pres, bukan Mas Pres, Ahmad Zaki. Boleh. Masalah pribumi dan non pribumi. Ini tadi pertanyaannya langsung ditembak dulu Om Ridwan. Masalah PSN kan PSN setuju. Kalau Bang Pat dia langsung kontra gitu. Silakan ditanggapi. Mungkin yang saya dengar tadi dari Bang Pat mungkin menanyakan apa sih itu kesejahteraan tadi Bang Pat? Kesejahteraan, dan memang kalau secara kesejahteraan itu memang yang mana masyarakat atau orang yang mendapatkan pendidikan yang layak serta kesehatan yang layak serta pekerjaan lah yang didapat oleh itu baru memasuki unsur-unsur kesejahteraan. Tapi siapakah yang menentukan kesejahteraan? Tentu itu balik ke masyarakat sendiri. Karena memang kalau di PSN, dikorelasikan ke PSN, itu banyak ya dari kesejahteraan itu yang tidak diterima oleh masyarakat sendiri. Nah, tadi juga menyinggung mengenai masalah HAM. Karena di PSN sendiri itu memang hak untuk hidup sendiri itu dilanggar di situ. Dan artinya apa? PSN juga melanggar hak asasi manusia di dalamnya. Dan tadi mungkin kenapa saya mengatakan oke, mendukung PSN, tapi dengan langkah-langkah yang tepat tadi, tidak mengabaikan hak asasi manusia tersebut. Karena gini Bang Pat, mungkin dicatat oleh Komnas HAM itu lebih kurang ada 692 case atau 692 kasus yang terjadi di Indonesia selama periode 2023. Nah ini kan jumlah yang besar nih, konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Dan ini ditandai oleh rezim kali ini yang mana memang mempunyai ambisius ya, yang tinggi dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, jadi sedikit sedikit bimbang juga ini bicara mengenai kemaslahatan, tapi negara mengabaikan manfaat dan mudarat dari PSNI sendiri. Lebih banyak kemudaratnya sih nampak di PSNI daripada manfaatnya oleh masyarakat. Dan ini juga lebih ke solusi lagi yang saya sampaikan, karena di sini dari PSN sendiri itu muncul semacam ego sektoral, dan cara penyelesaiannya tentu itu adalah politik serta hukum tadi, ataupun dengan yang saya sampaikan dengan solusi-solusi yang memang menguntungkan dari masyarakat. Dan apa ya Bang? Karena bicara mengenai kesejahteraan lagi itu tidak terlepas dari cita-cita reformasi menurut saya Bang. Yang mana memang negeri ini itu nantinya dari cita-cita reformasi adalah menciptakan negara atau negeri yang memang berdaulat, adil dan makmur, dan masyarakat mendapatkan keadilan hukum di negara ini. Dan itu mungkin jawaban saya Bang. Mungkin untuk PSN, kapanpun konflik ini akan terjadi, seterusnya rezim apapun, tapi tergantung bagaimana penyelesaiannya. Dan hak asasi manusia pasti akan terus dilanggar karena ekonomi dan ekosistem akan terus berbenturan menurut saya Bang. Dan itu tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Ekonomi dan ekosistem selalu berbenturan dan timbullah konflik-konflik sosial tadi. Jadi ya bagaimana cara menyikapi persoalan ini itu PR bersama menurut saya Bang. Karena rezim siapapun yang memimpin ke depannya bicara mengenai tahun politik juga, ini menentukan juga arah bangsa dan kemaslahatan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat itu. Mungkin itu Bang. Sampai. Oke, terima kasih Pak Ahmad Zaki terkait dengan tanggapannya dan Bang Pat. Kita masuk kepada sesi yang paling terakhir tentang closing statement.
Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan tanggapan ya, Bang Fauzan, Om Ridwan. Dan kita masuk kepada closing statement kepada seluruh narasumber. Diberikan waktunya 1 menit aja, karena ini hanya closing statement. Silakan dimulai dari Pak Fauzi. Baik, terima kasih Sony. Ini sebagai closing statement saja terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Karena akar persoalan adalah terjadi ketika terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu berkaitan dengan kesejahteraan. Tapi hari ini kesejahteraan itu menurut saya penilaian lebih cenderung subjektif, bukan objektif. Sehingga kita sebagai orang Minang untuk bisa dikatakan sejahtera ketika kita merasakan, kalau dalam bahasa awaknya, ketika buang air gadang lasuh, lalu bakaruah, makan bisa batambuh, itu udah sejahtera, alhamdulillah. Tapi dalam konteks negara itu lebih cenderung, kalau lagi masih membutuhkan dari angok dari luar, itu tidak sejahtera. Jadi bagi pejabat kita yang masih korup, itu kita katakan tidak sejahtera, karena masih butuh dengan apa yang itu. Terima kasih. Silakan selanjutnya Mas, 1 menit closing statement. Baik, terima kasih. Ketika kita berbicara terkait masalah berbangsa dan bernegara, kita harus melihat dulu tujuan dan berbangsa dan bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa. Itu pertama. Maka terhadap daripada itu, yang paling utama itu kekuasaan tertinggi itu bersumber sebenarnya daripada rakyat. Rakyatlah yang kekuasaan tertinggi itu berada di tangannya. Maka segala apapun sebenarnya berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan masyarakat, dan berkaitan dengan hak-hak yang ada di dalamnya, harus terlebih dahulu sebenarnya dipertimbangkan karena banyak persoalan di sana sebenarnya. Ya. Negara ini bisa merdeka karena ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, tidak bisa juga negara ini merdeka. Maka untuk itu, kita harus memperhatikan segala bentuk apapun terkait persoalan yang ada di tengah masyarakat dan selalu menyelesaikan secara manusiawi. Ya, itu sebenarnya statement hari ini. Jangan pernah menyepelekan rakyat, apalagi mendiskreditkan. Karena bagaimanapun dia sama ciptaan Tuhan. Oke, terima kasih Pak Mas. Sekarang dilanjutkan Ahmad Zaki, closing statement 1 menit. Baik, mungkin dalam bernegara apapun mencapai tujuan itu hanya ada 2 cara, yaitu dengan cara Tuhan ataupun dengan cara setan. Dan pada kali ini, pada saat ini kebijakan-kebijakan yang diambil atau proyek strategis nasional lebih cenderung ke cara-cara setan, sehingga banyak bermunculan Firaun milenial menurut saya, Bang. Dan itulah tugas bersama untuk meminimalisir, menghilangkan, bahkan melenyapkan Firaun milenial ini. Dan selanjutnya memang saya selalu komitmen ke diri saya bahwasannya keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Karena Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu adalah suara Tuhan, dan rakyat memang harus didengarkan dan tidak diabaikan. Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad Zaki dan Pak Abbas dan Pak Fauzi yang telah memberikan pandangannya terkait tema kita pada malam hari ini. Kita harus undur diri dulu teman-teman terkait dengan kesimpulan-kesimpulan diskusi pada malam ini dikembalikan kepada audiens dan individual. Karena kesimpulan-kesimpulan tersebut justru akan melahirkan kesimpulan yang berbeda. Dan kesimpulan berbeda itu akan menghasilkan alternatif gagasan juga. Ini yang akan menjadi lanjutan dalam diskusi-diskusi kita. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada support kita, lawlectic.com dan Adagio Coffee sebagai support yang akhirnya Mahat season kedua ini bisa diselenggarakan. Dan juga kepada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah mendukung acara ini. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.